Dia sempat meninggalkan pesan memintaku untuk jangan pernah memberikan harapan pada wanita yang memang aku nggak yakin akan bersama wanita itu. Hingga detik ini aku nggak pernah melupakan pesan Davina padaku, Leta. Butuh waktu lama untuk ku pulih atas kepergian Davina. Sosok perempuan periang dan selalu ramah pada siapapun selalu muncul di benakku. Dan ketika aku mulai melupakan semuanya, kamu datang sebagai junior di kampus di mana aku kuliah. Aku terkejut melihat kemiripanmu dengan Davina. Tapi setelah aku perhatikan, kamu dan Davina adalah dua orang yang berbeda. Hal yang paling aku hindari saat itu adalah menjauh darimu, Leta. Aku nggak ingin mengenalmu. Tapi sayangnya semua kembali terulang. Kamu selalu mengejarku seperti apa yang dulu Davina lakukan. Bahkan ketika aku sudah jahat padamu saja kamu tetap mencintaiku. Dulu, setiap kali aku melihatmu seperti aku sedang kembali ke masa laluku. Masa di mana aku menolak Davina, dan Davina nggak pernah menyerah mendapatkanku. Kamu tahu, Leta, perbedaan Davina dan Karnu adalah Davina nggak pernah berhasil mendapatkan perhatian dariku. Sedangkan kamu selalu berhasil mendapatkan perhatianku. Meski aku tahu aku sering mengabaikan kamu, tapi aku nggak bisa bohong kalau udah sejak pertama kali melihatmu aku tertarik sama kamu, Leta. Sampai di malam kelulusanku, aku ragu untuk berangkat ke New York hanya karena aku mikirin kamu. Hal yang paling aku benci saat itu adalah ketika aku sedang memikirkan kamu, malah kamu datang dan mengantarkan dirimu, Leta. Aku akui aku memang brengsek. Tapi demi Tuhan, aku nggak pernah menyesali memilikimu seutuhnya. Yang aku sesali adalah sifat pengecutku. Besoknya setelah kita menghabiskan malam bersama, aku memutuskan untuk menjauh darimu. Alasannya karena aku takut perasaanku sama kamu hanya sekedar tertarik semata. Kamu masih terlalu naif dan polos. Aku nggak ingin kamu menaruh harapan lebih sama pria yang nggak bisa kasih kamu kepastian, Leta. Itu alasan di mana aku pergi. Keevan berujar dengan suara pelan dan tersirat lemah menjelaskan semuanya pada Arleta. Rahasia yang mati-matian dia tutup sudah waktunya untuk dibongkar. Pria itu menyadari betapa brengsek dirinya dulu. Andai waktu bisa diputar maka Keevan memilih untuk memperbaiki sifatnya yang brengsek itu. Jadi selama ini aku hanya menjadi bayangan Davina di matamu, Keevan. Tanya Arleta lirih. Tubuh wanita itu membeku mendengar apa yang dikatakan oleh Keevan. Otak Arleta seakan berhenti bekerja. Darah yang mengalir di tubuhnya pun seakan berhenti di atas kepalanya. Sungguh, Arleta tak menyangka dirinya sama seperti Davina Aira. Enggak seperti itu, Leta. Maksudku, jangan berkelit lagi, Keevan. Aku udah mengerti semuanya. Dan sekarang kamu pasti menyesali pertemuan kita lagi, kan? Tenang aja, Keevan. Aku nggak akan pernah ganggu hidup kamu. Mulai detik ini aku akan menjauh dari kamu selamanya. Seru Arleta dengan air mata yang kembali berlinang. Sid, kamu nggak akan pernah bisa pergi, Leta. Aku nggak akan biarin kamu. Satu hal kamu harus tahu, aku sama sekali nggak pernah menyesali pertemuan kita ini. Setelah 5 tahun aku berpisah dari kamu, aku sadar kalau wanita yang selalu aku inginkan cuman kamu, Leta. Bukan wanita lain. Jawab Keevan lantang, tegas, dan matang. Arleta tertawa kala mendengar ucapan Keevan. Semua itu hanya lelucon semata. Jika dirinya percaya maka dirinya hanyalah wanita yang paling bodoh di dunia ini. Arleta menyadari kalau dirinya hanya bayangan Davina bagi Keevan. Berhenti berbicara omong kosong, Keevan. Aku nggak mau dengerin omong kosong kamu lagi. Sekarang lepasin aku.
Biarin aku pergi sejauh mungkin dari kamu. Kalau aku masih di sini yang kamu ingat cuman Davina dan Davina. Jadi lebih baik mulai detik ini kita kembali ke tempat yang semestinya. Kamu ada di tempatmu dan aku ada di tempatku. Hari ini aku dan Kak Anu akan pergi dari rumah kamu. Terima kasih atas kebaikan kamu selama ini. Tenang aja, aku akan pastiin kalau kita nggak akan pernah ketemu lagi. Arleta menutup pembicaraan seraya menyeka air matanya. Lantas wanita itu membalikkan badan dan hendak meninggalkan ke Evan. Namun tiba-tiba, jangan harap kamu bisa membawa putraku, Leta. Suara ke Evan berseru dengan lantang dan sukses membuat langkah kaki Arleta terhenti. Tampak wajah Arleta memucat. Tenggorokan wanita itu tercekat. Lidahnya keluh. Otaknya seketika menjadi blank. Arleta merasakan darahnya seperti berhenti mengalir dan terhenti tepat di kepalanya. Seperti bumi yang berhenti pada porosnya, tubuh Arleta nyaris terhuyung ke belakang mendengar ucapan ke Evan. Namun, mati-matian Arleta memperkokoh kakinya agar tetap berdiri tegak. Dada Arleta bergemuruh tak menentu. Segala hal yang dia rasakan begitu amat campur aduk. Emosi, marah, benci, dendam, kecewa semua telah bercampur menjadi satu membuatnya seakan kehabisan energi. Akan tetapi, Arleta berusaha untuk setenang mungkin sekalipun kondisi hatinya sedang sangat amat kacau. Detik selanjutnya, Arleta membalikkan tubuhnya menatap ke Evan dengan mata yang memiliki jutaan arti. Napas Arleta memburu. Emosi seakan ingin meledak kala mengingat apa yang dikatakan oleh pria itu. "Apa maksudmu, ke Evan?" seru Arleta meninggikan suaranya. Ke Evan terdiam sejenak. Pria itu tak langsung merespon. Sepasang iris mata coklatnya menatap dalam manik mata coklat Arleta. Tatapan yang hanyut akan sorot mata Arleta yang menyimpan luka begitu dalam. Ke Evan bisa melihat betapa Arleta membenci dirinya. Hanya saja meski demikian, dia memiliki keyakinan kuat bahwa Arleta masih mencintainya. Dinding pemisah antara benci dan cinta sangatlah tipis. "Sampai kapan kamu mau membohongiku, Arleta? Sampai kapan?" "Aku tahu semuanya," ucap ke Evan dingin dan begitu tegas. Raut wajah Arleta berubah mendengar apa yang dikatakan oleh ke Evan. Jantung Arleta berpacu begitu keras bahkan nyaris melompat dari tempatnya. Wajah wanita itu semakin pucat. Aku nggak pernah berbohong," jawab Arleta dengan nada keras dan tersirat gugup. Ke Evan melangkah mendekat, mengikis jarak di antaranya dan Arleta. Sorot mata lekat dan tersirat menuntut wanita itu. "Kamu nggak pernah berbohong. Hebat sekali. Kenyataannya kamu nutupin identitas Kak Anu. Aku udah tahu semuanya, Leta. Nggak usah kamu tutupin lagi. Kak Anu putraku, kan? Sepintar-pintarnya kamu menutupi sesuatu akan tetap terbongkar, Leta." Bungkam. Arleta bungkam mendengar ucapan ke Evan. Matanya melebar menunjukkan jelas keterkejutannya. Napas Arleta seakan tercekat. Arleta seperti kehilangan kata. Dalam benak Arleta berputar kenapa ke Evan mengatakan hal itu. Namun buru-buru kewarasan Arleta bekerja. Dia yakin kalau ke Evan hanya mengeluarkan dugaan. "Kamu ini ngomong apa, ke Evan? Kak Anu jelas bukan anak kamu. Nggak usah berpikir nggak waras," sembur Arleta dengan emosi tak tertahankan. Dia bersikukuh bahwa Kak Anu bukanlah anak ke Evan. Tapi tak bisa ditutupi bahwa mata Arleta memancarkan jelas rasa takutnya. "Nggak waras. Tapi sayangnya aku memiliki bukti yang membuat ucapan aku itu memang fakta." "Apa kamu masih ingin membohongiku, Arleta Pardipta?" Ke Evan tersenyum misterius. Tatapannya menatap Arleta penuh tuntutan. Jantung Arleta seakan berhenti berpacu.
Andai saja dia tak memperkokoh kakinya, maka Arleta sudah terhuyung ke belakang. Wajahnya semakin memucat. Rasa takut dan cemas telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku udah bilang ke Anu bukan putramu. Bentak Arleta keras. Keevan menganggukkan kepalanya seolah mempercayai Arleta. Fine, kalau begitu kita buktikan dengan tes DNA. Tenggorokan Arleta seakan mendapatkan batu yang mengganjal di leher. Napasnya pun bahkan terasa ingin putus. Nggak bisa. Apa hak kamu untuk melakukan tes DNA? Anu bukan putramu, Keevan. Keevan tersenyum penuh arti. Kalau Anu bukan putraku, kenapa kamu sampai setakut ini, Leta? Kenapa? Tanyanya seraya kian mendekat pada Arleta. Namun buru-buru, Arleta melangkah mundur menjauh dari Keevan. Sayangnya semakin Arleta mundur, semakin Keevan mendekat padanya. Tampak Arleta mengatur napas. Meredakan emosi yang telah menyulut dirinya. Mata Arleta terbendung kobaran amarah yang mati-matian dia tahan. Kamu benar-benar udah nggak waras. Anu bukan putramu. Aku nggak izinkan kamu untuk tes DNA karena memang itu adalah hal yang nggak diperlukan. Berhenti berpikir konyol. Bentaknya keras. Keevan terdiam beberapa saat melihat luapan amarah Arleta. Nampaknya pria itu memilih untuk tak langsung menjawab. Jelas di mata Keevan bahwa Arleta begitu marah padanya. Tak menampik kalau kebencian di mata Arleta sangat terlihat. Menikahlah denganku, Leta. Perkataan yang lolos di mulut Keevan dan sontak membuat Arleta terbelalak terkejut. Gila. Kamu udah gila. Tadi kamu ngaku aku ke Anu adalah anak kamu. Sekarang kamu ajak aku nikah. Otak kamu udah nggak bekerja dengan baik. Sembur Arleta emosi. Terserah apapun kata kamu. Aku nggak peduli sama sekali. Mulai detik ini aku dan Anu akan angkat kaki dari rumah kamu. Kalau kamu butuh boneka, silakan cari wanita lain. Jangan aku, Keevan. Lanjutnya dengan luapan amarah yang nyaris meledak. Arleta berbalik, dan berlari pergi. Namun tiba-tiba tangan kokoh Keevan menarik kasar tangan Arleta. Sontak Arleta berontak kala Keevan menarik-narik tangannya. Dan sayangnya tenaga Arleta hanya bagaikan kapas bagi Keevan. Pria itu menarik Arleta masuk ke dalam mobilnya. Brak. Keevan membanting tubuh Arleta ke atas ranjang kamarnya. Pun dia mengunci pintu kamar agar Arleta tak berniat untuk kabur darinya. Arleta meringis kala tubuhnya dibanting ke atas ranjang. Meski ranjang empuk tapi tetap saja Arleta terkejut. Ditambah pergelangan tangan Arleta memerah akibat cengkaraman kuat tadi. Perlahan, Arleta bangkit berdiri. Mendekat pada Keevan yang sejak tadi berdiri tak jauh darinya. Sorot mata dingin dan tajam begitu terhunus. Sebenarnya apa maumu, Keevan? Apa maumu? Hah? Bentaknya keras dan menggelegar. Keevan tak mengindahkan luapan emosi Arleta. Pria itu langsung berbalik, mengambil sesuatu di bab bis. Manyi kamu. Dalam laci yang tak jauh darinya itu. Tindakan Keevan itu membuat Arleta terdiam. Terlebih saat di tangan Keevan ada amplop coklat. Buka ini. Keevan memberikan amplop coklat itu pada Arleta. Awalnya Arleta ragu untuk mengambil amplop coklat itu. Namun, keraguannya lenyap karena rasa penasaran yang jauh lebih tinggi. Detik selanjutnya, Arleta mengambil amplop coklat itu dan membukanya secara pelan. Seketika kening Arleta mengerut melihat ada foto di dalam amplop itu. Arleta menarik napasnya dalam-dalam. Lantas Arleta memberanikan diri untuk melihat foto siapa yang diberikan oleh Keevan itu padanya. Tiba-tiba mata Arleta melebar menunjukkan jelas keterkejutannya melihat foto dirinya semasa ospek dulu. Rambut yang diikat tali rapi. Kaus kaki tinggi warna merah yang tampak memalukan.
Ditambah sepatu yang warnanya tak sama. Ingatan Arleta pun tergali semasa dirinya ospek dulu. Jantung Arleta berdebar melihat foto miliknya disimpan oleh Evan. Bahkan tak hanya satu foto saja tapi banyak. Benak Arleta memiliki jutaan pertanyaan kenapa bisa foto miliknya ada di tangan Evan. Kakakmu, Arleta menatap Evan dengan tatapan bingung, takut, dan dilanda kecemasan serta rasa takut yang hebat. Evan melangkah mendekat pada Arleta. Pria itu masih diam belum mengeluarkan suara kala mata Arleta menuntut dirinya untuk memberikan sebuah penjelasan. Tak ada yang bisa dia lakukan selain memberitahu apa yang dulu selalu menjadi rahasianya. Sejak awal aku udah tertarik sama kamu, Leta. Tapi semua rumit karena wajahmu mirip dengan Davina. Aku memilih menghindar. Aku pikir dulu aku hanya tertarik dan gak benar-benar menaruh perasaan sama kamu. Ternyata aku salah, rasa itu masih ada. Sekarang setelah kita bertemu lagi membuat aku yakin kalau wanita yang sejak dulu aku inginkan, hanya kamu, Leta. Hanya kamu. Lidah Arleta keluh. Tenggorokannya tercekat. Wanita itu seolah kehilangan bagaimana cara merangkai sebuah kata. Seperti bumi yang berhenti pada porosnya, tubuh Arleta nyaris terhuyung ke belakang kala mendengar semua kisah masa kuliahnya dulu dengan Evan. Dalam benak Arleta berpikir kalau semua yang Evan katakan adalah tak mungkin. Jelas Arleta tahu kalau Evan selalu menolaknya bahkan mengabaikannya. Tidak. Arleta yakin ini semua hanya permainan Evan saja. Arleta tak mau jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sudah cukup dirinya menjadi gadis naif dan bodoh. Dia tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama. Arleta menatap serius Evan. Sorot matanya nampak memendung kebencian mendalam dan tersirat penuh luka. Mata Arleta sudah berembun nyaris mengeluarkan air mata. Hentikan sandiwaramu. Aku nggak bodoh, Evan. Aku tahu semua ucapanmu itu omong kosong. Sejak awal kamu nggak pernah tertarik ataupun suka sama aku. Evan terdiam mendengar respon Arleta. Pria itu tahu kalau Arleta tak akan percaya. Meski dirinya memiliki banyak koleksi foto Arleta semasa ospek dulu, Arleta tetap tak akan percaya. Karena memang dulu Evan terlalu menolak Arleta. Bahkan seolah tak ingin Arleta berada di dekatnya. Namun, apa yang Evan lakukan karena dirinya terjebak dalam sebuah sangkar rasa bersalah begitu dalam. Aku nggak memiliki waktu untuk mengatakan hal yang omong kosong, Leta. Kalau apa yang aku ucapkan omong kosong, untuk apa aku harus menyimpan banyak fotomu? Dulu aku terlalu pengecut. Aku nggak bisa menjamin kalau aku akan mencintaimu. Aku takut perasaanku ini hanya sekedar tertarik sama kamu. Tapi ternyata apa yang aku pikirkan salah. Perasaan ini bukan hanya sekedar tertarik aja. Aku menginginkan kamu, Leta. Ditambah kita memiliki Keanu. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan kalau apa yang aku ucapkan bukan omong kosong. Evan menatap Arleta penuh dengan permohonan. Nadanya penuh sesal. Dia ingin memperbaiki segalanya yang hancur berantakan. Keanu bukan anak kamu. Berhenti mengaku aku Keanu. Sentak Arleta kuat-kuat. Napasnya memburu. Emosinya meledak kala Evan terus-terusan mengakui Keanu sebagai putranya. Sampai kapanpun, dia akan terus menutupi identitas Keanu. Evan tersenyum mendengar ucapan Arleta. Pria itu menganggukkan kepalanya seolah mempercayai Arleta. Detik selanjutnya, Evan mengambil sebuah amplop putih yang ada di laci, dan segera memberikannya pada Arleta sambil berkata, "Bukalah amplop itu. Aku yakin setelah kamu melihat isi dari amplop itu kamu akan tahu kenapa aku bisa yakin kalau Keanu adalah putraku." Raut wajah Arleta memucat melihat amplop yang diberikan oleh Evan. Jantung wanita itu berdegup kencang tak karuan.
Awalnya Arleta ragu untuk membuka amplop yang telah ada di tangannya itu, namun tatapan ke Evan seolah menghipnotis Arleta untuk segera membuka amplop putih itu. Perlahan, Arleta membuka amplop putih dengan tangan yang sedikit bergetar. Selembar kertas ada di amplop putih itu. Lantas, Arleta mengambilnya dan membacanya pelan. Namun seketika mata Arleta melebar melihat apa yang tertulis di selembar keras itu. Napas Arleta tercekat. Jantung berirama tak karuan seperti nyaris berdetak. Raut wajah Arleta semakin pucat. Rasa takut telah menjalar ke dalam tubuhnya, menelusup hingga ke tulang. Kamu, Arleta menatap ke Evan dengan mata yang melebar terkejut. Tangannya semakin bergetar memegang amplop putih itu.